21 July, the day you left me from alive. I don't believe it's been a year without you. It's like a party without drum. I feel empty inside my heart. I close my eyes, I pray to God. Kami memulai proyek ini dengan melakukan brainstorming di dalam kelompok. Setelah itu, kami mulai melakukan research apa saja yang dibutuhkan agar kami dapat menyiapkan bahan-bahannya. Lalu, kita mulai mencari referensi yang ada di internet sebagai dasar apa yang akan kami buat. Di sini kami mulai membagikan job desk, ada yang membuat bangunan dari kardus, ada yang membuat pagar dari stik es krim, lalu ada juga yang membuat Arduino-nya. Di awal kami memfokuskan kepada fisiknya, apa yang akan kami terapkan dari mesin-mesin tersebut. Jadi kita mulai menyusun, menempel, lalu mewarnainya. Di sini kita juga memfokuskan kepada Arduino-nya agar berjalan sesuai dengan konsep yang sudah kita buat. Di sini kita mendapatkan beberapa kendala, namun di balik kendala itu kami berjuang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kami melihat dari video yang ada di internet, bertanya kepada teman, dan juga bertanya kepada guru. Permasalahan yang kami hadapi cukup banyak, mulai dari power yang kurang, lalu motor driver yang rusak, dan juga kurangnya kabel, beberapa kabel yang sering kali copot, dan untuk menyelesaikan permasalahan kabel yang sering copot, akhirnya kita memutuskan untuk memberikan solder kepada kabel-kabel tersebut. Di sini, kami belajar pertama kali menyolder bersama Bapak Hite, lalu kita mempraktekannya kemudian. Setelah rancangan utama dianggap sudah oke, kami mulai memasangkannya ke dalam bangunan yang sudah kami buat. Di sini kami memiliki sedikit kesulitan karena beberapa kabel yang susah diatur, lalu juga beberapa part seperti breadboard yang kami bingung untuk diletakkan di mana. Namun akhirnya kami meletakkan itu semua di dalam bangunan tersebut. Masalah tersebut sudah selesai terpecahkan, tapi kami mendapatkan masalah baru, yaitu atap yang seharusnya bergerak tidak kunjung bergerak juga. Akhirnya kami mencari alternatif lain, yaitu mencari sebuah sponge untuk kami masukkan ke dalam sedotan agar dinamo tersebut dapat ikut memutarkan sedotan tersebut. Namun sayangnya gagal. Kita mencari alternatif menggunakan motor gear, tapi tidak berhasil juga. Dan kita sampai kepada sebuah semacam ujung baut yang kecil, yang dimana kita menyambungkan itu antara dinamo dan juga sedotannya. Lalu kita menggunakan lem tembak agar baut tersebut dapat menempel dengan sempurna ke dalam dinamo. Karena tak kunjung berhasil, akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan baterai yang ada sebagai alternatif. Namun sayangnya dengan baterai yang kita punya, energi ini terlalu besar, sehingga dinamo yang ada itu bergerak terlalu cepat dan tidak kunjung memutar dengan sempurna, karena benang yang ada terlalu jauh, terlalu ujung dari sedotan tersebut. Jadinya, tali yang ada itu nyangkut ke dalam dinamo. Karena energi yang ada tidak cukup kuat, kami memindahkan dinamo yang ada sehingga berdiri dalam satu garis. Namun sayangnya hal ini tak kunjung berhasil dan kami menyudahi proyek kami. No more early mornings, waking up alone. No, it feels like dying, honey. I've been fooled by love. Yang pertama adalah face. Yang pertama, kelompok saya membuat sensor hujan dengan fitur farmhouse. Jadi kami membuat farmhouse dengan sensor hujan di dalamnya. Dan kami juga sebenarnya sangat kesulitan untuk bagian
menyalakan sensor hujannya, karena di sisi lain sensor hujan menurut saya cukup susah dan ini adalah pengalaman yang baru untuk saya. Saya cukup kesulitan dalam membuat suatu komponen pada saat itu. Namun pada akhirnya ada teman kami yang membantu. Saya sangat berterima kasih. Kami di sini membuat project di mana yang akan menghasilkan 3 output rencananya. Yang pertama itu ada sensor hujan, sensor api, dan juga sensor cahaya. Namun ketika proses pengerjaan dari rencana-rencana yang telah kami susun itu terdapat beberapa hal yang terjadi, seperti contohnya dari keterbatasan waktu dan juga keterbatasan modal. Nah, akhirnya kami memutuskan di pertengahan jalan untuk fokus pada satu sensor saja, yaitu sensor hujan. Nah, untuk sensor hujannya sendiri, kita ada beberapa kendala juga, seperti salah satu motor driver yang rusak. Jadi kita harus beli lagi, makanya ya jadi kita beli 2. Terus kendala juga di powernya, kita powernya kurang, jadi harus pakai power supply, karena sebelumnya kita nggak pakai power supply sama sekali. Kita menggunakan energi dari baterai. Mekanisme dari sensor hujannya sendiri itu adalah ketika sensor dari airnya itu tuh mendeteksi ada air yang muncul atau terkena sensor, itu secara otomatis motor dari dinamo. Motor dinamo tersebut akan berputar, dan ketika berputar itu akan mengeluarkan atau memunculkan atap. Ya, jadi nanti antara atap itu bakal digerakin sama dinamonya. Nah, selama terkena air itu kita atur untuk 10 detik dia bakal bergerak, terus juga ada buzzer yang akan bunyi selama 10 detik juga. Tapi kalau misalkan udah kering, itu dia harus berputar sebaliknya, jadi dia bakal kebuka lagi. Kembali. Ya, dan buzzernya itu mati. Terus kita juga ada LED juga sebagai salah satu pencahayaan. Itu juga sebagai tambahan aja. Nah, dari ketiga output itu kami tuh mengaplikasikannya pada bangunan farmhouse atau bangunan peternakan, di mana di situ kami menciptakan suasana peternakan peternakan domba, dan bangunannya tuh ada 2 jenis, ada yang indoor sama yang outdoor. Nah, karena kita mau bikin di outdoor, jadi para hewan-hewan tuh bisa keluar. Cuman kan ada kendala juga ya kalau misalkan terkena hujan dan lain-lain, tapi masih ada makanan di sana, jadinya kita bikin atap itu. Kedua, feeling atau perasaan. Saya merasakan senang dan bangga karena bisa bekerja sama dengan baik dalam kelompok, meski banyak ada beberapa kesulitan yang kami telah jalani, tapi kami tetap bisa melewati itu. Saya sangat senang karena saya bisa membuatnya dengan baik dan bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompok saya. Tapi saya juga agak kesulitan atau sangat kesulitan di bagian menyalakan sensor hujannya agar bekerja dengan baik saat atap yang akan terbuka dan tertutup ketika ada hujan. Ada tantangan tersendiri di mana ini berbeda dengan proyek yang lain biasanya ya. Namun pada akhirnya kami mampu juga untuk menyelesaikan proyek ini. Lalu untuk feeling, saya merasa kelompok ini sangat baik dalam berkomunikasi, dan juga kelompok ini cukup bagus dalam melakukan pekerjaan yang sama. Walaupun memang ada beberapa orang yang pada akhirnya harus membantu kelompok kami. Senang, bahagia ketika membuat proyek tersebut. Poinnya saya bisa membuat sensor dari hujan, terus walaupun agak-agak susah ya, dan kita tuh butuh kerjasama. Mungkin agak campur aduk, kalau sekelompok mungkin bakal beda-beda. Kalau dari kami, feelingnya sendiri tuh awalnya tuh pastinya pusing banget pas kita pertama kali tahu temanya, karena kita bingung, belum kepikiran sama sekali. Cuman habis itu kita ada brainstorming sama kelompok. Diskusi bersama. Ya. Nah, ketika diskusi juga kami menyadari tuh keterbatasan waktu tuh udah ada dari awal gitu. Apalagi tenggatnya yang gak lama dari hari ketika kita mengetahui tugasnya. Kalau misalkan di jadwal 3 minggu ya?
4 pertemuan sama ini 4 pertemuan, 4 pertemuan kalau nggak salah. berarti kurang lebih 1 bulan. Tapi itu pun udah dengan diskusi. Nah, ketika kami mendiskusikan itu tuh rasanya kayak pusing kan yang tadi diucapin. Terus juga ketika kami udah menemukan nih rencananya, jujur pada awalnya memang kami kayak excited dan juga kayak gimana ya nanti hasil akhirnya. Dan ketika proses pengerjaan, gimana feelingnya? Kalau proses pengerjaan sih Cukup panjang. Iya, cukup panjang sih. Mungkin kalau dari saya sendiri paling have fun-nya di bagian bikin farmhouse-nya sih, karena kalau pada umumnya kan yang sering kita lihat di sosial media dan lain-lain tuh biasanya dibikinnya kalau sensor hujan tuh jemuran ya, jemuran rumah. Cuman kita maunya agak berbeda. Kita bikin atap. Iya, jadi kita bikin atap dan kita pakai konsep farmhouse tadi. Terus untuk feelingnya selama pembuatan sih lumayan pusing karena sebelumnya kan kita nggak pernah nyentuh ini sama sekali, kita masih awam banget. Terus tapi masih belajar juga untuk baca dan lain-lainnya, untuk cara input masing-masing gitu. Terutama pada bagian codingnya sih. Iya. Jadi kita sama-sama belajar, terus juga kami cukup baik dalam membagikan tugas sih. Jadi beberapa orang dari kelompok kami kan ada yang untuk fokus di codingnya, terus juga ada yang fokus pada bangunan, terutama kan karena kita bikinnya dari kardus nih, yang dimana memang membutuhkan kerjasama biar lebih cepat gitu jadinya. Terus ketika hari-hari mendekati tenggat, kebetulan kami jadi switch peran gitu. Jadi kami nggak berfokus ke bangunan aja, tapi fokus ke mesinnya juga. Nah, untuk saya pribadi ketika saya belajar atau mengerjakan codingnya itu cukup seru sih, karena kan kayak hal baru dan juga ternyata bisa loh kita menyeting semuanya dengan kemauan kita. Jadi kayak kita menciptakan suatu hal untuk menyesuaikan apa yang kita hadapi, yang kita hambatan yang kita hadapi. Terus juga sama pengerjaan kan kita di kelas emang ada yang mengerti ya, jadi kita juga saling tukar-tukeran, kita dibantu juga sama mereka banyak banget, terutama kita terus kita juga di kelas itu tuh dibantu banyak kan, kayak nggak cuman mengenai ilmu-ilmu aja, tapi juga barang-barang tuh kita sama-sama berbagi, terutama kayak buat hari-hari menjelang tenggat gini kan kita udah nggak punya waktu buat beli lagi. Nah biasanya, kita tuh minta atau saling berbagi gitulah. Biasanya paling selalu tiap pertemuan paling gunting lem. Itu yang hal kecil yang kita dapatkan dan kita rasain tuh ternyata seru juga gitu bekerja walaupun ada kelompoknya, tapi kita tetap inget sama satu kelas. Terus untuk lebih ke detail lagi tentang finding kita, untuk findingnya mungkin lebih ke cara kita ngodingnya ya, karena untuk cara codingannya, bahasa codingannya itu sama apa yang kita pelajari itu lumayan ada bedanya, tapi ada nyambungnya gitu. Jadi kita kayak, loh ini mirip ya, tapi kok beda banget gitu. Terus selama itu juga kan kita ada nanya-nanya juga, jadi kita bisa tahu nih ini tuh gunanya buat apa, bedanya ini sama yang ini apa. Itu sih kalau misalkan dari segi codingannya ya. Terus juga dengan bantuan guru, terutama Pak El, terus juga ada bapak dan ibu guru lain yang ikut berpartisipasi tuh bikin kami juga mengetahui hal-hal baru, kayak hal-hal kecil lah, kayak misalkan ternyata apa ya tentang bangunan gitu, apa ya? Mungkin lebih ke secara fisiknya ya, estetiknya itu kita sebisa mungkin kita ada meminta saran. Kita minta saran juga sih untuk secara fisiknya biar kelihatannya enak lah dilihat sama orang, karena kan meskipun tema kita rekayasa dan teknologi, cuman kita nggak berfokus ke teknologinya aja, tapi kita juga berfokus sama fisiknya dengan hasil apa yang kita buat itu. Terus finding lain mungkin kita jadi sadar kalau misalnya tuh teman-teman di sini tuh diskusi punya banyak banget pandangan, kayak bekerja secara kelompok tuh menghasilkan ide yang beragam banget, dan kita tuh harus bisa dalam memilih yang mana sih yang terbaik gitu. Terutama kayak misalkan hal kecil nih, kita ada bangunan farmhouse, kita mau memutuskan apa ya bentuk jendelanya, itu tuh kita udah punya banyak pandangan dan tujuan masing-masing. Kayak misalkan Valen pengennya bentuknya
kotak karena nanti bakal keluar masuk barang, tapi saya maunya bulat karena lebih bagus. Nah itu kan memiliki plus dan minusnya sendiri. Nah itu juga kita belajar untuk menemukan dan berdiskusi sehingga mendapatkan keputusan yang terbaik gitu. Saya menjadi tahu bagaimana mengcoding, dan saya menjadi tahu alat-alat yang biasa digunakan oleh nanti saya akan oleh para ahli. Jadi seperti sistem-sistemnya seperti apa, dan teknologi yang saya buat sebenarnya jadinya seperti apa. Dalam proyek ini saya menemukan beberapa hal yang menarik, di mana saya menjadi tahu cara kerja dari komponen elektrik tersebut, dan juga saya melihat kelompok-kelompok lain betapa luar biasanya proyek-proyek mereka sampai ada yang sangat rumit, dan saya melihat itu sebagai inspirasi untuk kedepannya. Dapat bisa belajar tentang kerja sensor, Arduino, dan serta pentingnya kerja sama tim di kelompok kami dalam proses perakitan dan pengujian. Mungkin langsung aja kali ya ke future. Nah kalau dari future sendiri sih kita pengen lebih mengetahui lebih banyak lagi sih tentang rekayasa dan teknologi ini, terutama pada Arduino Uno. Nah itu tuh karena kita baru kenal sekarang, jadi kayak lebih menarik gitu dan pengen mendalaminya lagi, terutama dengan bahasa pemrograman yang bisa beda-beda. Terus ya pokoknya hal baru lah gitu. Terus selama video ini direkam juga kan kita masih kepo ya sama hasil-hasil dari anak kelas 10 sampai anak kelas 11. Terus kita juga mungkin kalau misalkan ada kesempatan kita mau nanya deh alasan dibalik mereka milih barang-barang tersebut tuh apa. Karena meskipun emang kurang lebih sensornya sama dan lain-lain, cuman kan konsepnya berbeda. Dan itu salah satu tujuan kita bikin ini kan untuk memecahkan suatu masalah. Nah kita mau tahu masalah dari pandangan mereka tuh apa aja. Karena pasti dari tiap-tiap kelompok itu punya visi misi dan tujuannya masing-masing gitu. Terus buat future-nya juga mungkin kami ingin lebih baik lagi dalam berkelompok, terus dalam membagikan tugas, dalam mengerjakan tugas, sama dan mengefisiensikan waktu serta bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Udah mungkin tutupnya nanti pakai video. Oke, dadah. Dan yang keempat adalah future. Kedepannya saya akan lebih bekerja sama lagi dengan baik di kelompok saya dan membantu kelompok saya dengan baik lagi. Dan saya akan lebih berusaha lagi di dalam P5 ini, dan saya dan guru juga semakin dekat, yaitu dengan Pak El. Karena saya menjadi tahu bagaimana caranya sensor hujan di farmhouse saya bekerja dengan baik. Sekian dari saya, Valencia. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Dan saya juga sangat berterima kasih pada anggota kelompok saya yang telah membantu banyak hal. Saya juga selain itu di masa mendatang saya berharap bahwa proyek P5 ini semoga kedepannya semakin menarik lagi dan bisa memberikan kesan yang berbeda dari proyek biasanya. Saya juga berharap semoga proyek-proyek kedepannya bisa bergantung pada semua orang, tidak hanya melibatkan satu atau dua orang tertentu saja. Terima kasih. Oke, yang keempat, future atau harapan. Kedepannya saya ingin lebih percaya diri dalam mengajukan ide atau bisa bekerja sama dengan efektif dan berani menyampaikan ide yang lebih terbuka dan berdiskusi agar kolaborasi lebih efektif. Oke, sekian saja refleksi dari saya. Terima kasih. Future-nya semoga kedepannya nggak bentrokan lagi sama PAT, dan semoga P5 lebih mudah, lebih gampang. Oke, terima kasih. Melalui beberapa percobaan, kita dapat menyimpulkan bahwa proyek kali ini kita akhiri dengan kata kegagalan.
kita mengalami beberapa hambatan. Yang pertama tuh ada di motor drivernya. Dari awal motor drivernya itu memang ada kerusakan sedikit, cuman karena kita masih sedikit awam, jadi kita belum tahu nih kerusakannya ada di mana. Tapi setelah dicek lagi ada kerusakan, maka dari itu kita coba beli yang baru, dan setelah dites, itu dites tegangannya kurang, karena dari awal kita tuh nggak pakai power supply tambahan, full dari energi laptop aja. Jadi kita coba pakai power supply, berhasil jika kita belum memasangkan dinamo si motor itu ke atap. Setelah kita pasangkan ke atap, sayangnya masih terlalu berat, tenaganya tuh belum cukup. Jadinya kita coba pakai alternatif lain, yaitu tanpa Arduino, jadi full baterai doang, jadi outputnya cuma satu, yaitu atapnya yang bergerak tanpa buzzer dan tanpa LED. Tapi setelah dicoba, sayangnya tegangannya tuh terlalu kuat, jadi kita pergerakan si atapnya itu terlalu cepat. Udah gitu kita cuma punya satu baterai aja, dimana kalau kita mau dia muter balik lagi, itu kita butuh pakai positif dan negatif yang berbeda. Jadi untuk kita mau menggunakan cara itu, kita harus menukar positif dan negatifnya itu secara manual, dimana itu tidak efisien. Meskipun sayangnya proyek ini harus kita akhiri dengan kata kegagalan, tapi saya selaku koordinator kelompok ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman anggota kelompok saya yang sudah ingin berpartisipasi dalam proyek kali ini. Saya juga berterima kasih untuk teman-teman dan adik kelas yang sudah membantu kita, meskipun dari hal kecil aja seperti meminjamkan barang, tapi juga ada teman-teman yang membantu kita tuh dalam hal yang cukup besar dan sangat berjasa untuk kelompok kita, seperti membantu kita dalam membaca sebuah codingan, apa yang error dari apa yang kita buat itu. Terus yang terakhir, kita juga ingin berterima kasih untuk para guru-guru yang sudah membimbing kita dalam proyek kali ini, seperti memberikan komentar, memberikan masukan, terus juga memberikan beberapa pertanyaan di mana kita tuh sebagai kelompok bisa memantapkan konsep kita sebelum kita membuat apa yang ada di pikiran kita itu. Terima kasih semuanya.